Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Wahyu Permatasari dari mahasiswa PLP UNS Angkatan 2018 yang hari ini akan membahas mengenai mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan KD 3.5 dan KD 4.5 mengenai penggunaan anggaran. Nah, untuk materi yang akan saya bahas yaitu ada 3 materi, yaitu pengeluaran pembiayaan, komponen penggunaan anggaran, dan prosedur penggunaan anggaran. Untuk materi yang pertama yaitu pengeluaran pembiayaan. Dalam pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari 2 pengeluaran, yaitu penyertaan modal pemerintah dan pembentukan dana cadangan. Nah, pengeluaran pembiayaan sendiri yaitu semua atau seluruh pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, meliputi pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal, pembayaran dan pembentukan dana cadangan. Nah, penyertaan modal pemerintah itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 yaitu dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. Yang selanjutnya yaitu investasi pemerintah daerah menurut PPRI Nomor 1 Tahun 2008. Investasi pemerintah daerah yaitu penempatan jumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Nah, investasi pemerintah daerah ini terbagi menjadi 2, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek sendiri yaitu investasi yang akan segera diperjualbelikan atau dicairkan yang ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan. Sedangkan investasi jangka panjang ini merupakan investasi yang dapat dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang ini terdiri dari 2, yaitu investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi jangka pendek itu meliputi 1. Deposito berjangka 3-12 bulan, 2. Pembelian surat utang negara atau SUN, 3. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang keempat, surat perbendaharaan negara atau SPN. Nah, sedangkan untuk investasi jangka panjang terdiri dari 2, yaitu investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen itu sendiri yaitu investasi jangka panjang dengan tujuan dimiliki berkelanjutan tanpa diperjualbelikan atau ditarik kembali. Contohnya, kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pemanfaatan aset daerah serta penyertaan modal daerah kepada BUMD atau badan usaha lainnya. Sedangkan investasi non-permanen yaitu investasi jangka panjang yang tujuannya berbanding terbalik dengan investasi permanen. Contohnya, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, dana bantuan bergulir dari Pemda untuk masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan usaha mikro dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu modal pemerintah daerah. Modal pemerintah daerah yaitu kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang, tetapi dapat dinilai dengan uang. Contohnya, tanah, bangunan, mesin-mesin, investasi, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai BUMD dan PT. BUMD itu singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah dan PT itu singkatan dari Perseroan Terbatas. BUMD merupakan badan usaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh pemerintah daerah dengan bentuk badan hukum dan perusahaan daerah atau perseroan terbatas. Contoh dari BUMD yaitu PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum, Kantor Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Kantor Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau Bus Kota, dan sebagainya. Untuk perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar
yang seharusnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, PT Bank Indonesia, Bank Nasional Indonesia atau BNI, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan sebagainya. Kemudian alur proses penyertaan modal. Yang pertama yaitu membentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal dapat dilakukan apabila keuangan pemerintah daerah diperkirakan terjadi surplus yang penggunaannya ditetapkan oleh APBD. Yang kedua, membentuk penasehat investasi. Penasehat investasi ini yaitu tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu membentuk komite investasi pemerintah daerah, yaitu pihak yang memberi kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh pemerintah daerah. Nah, yang selanjutnya kita membahas mengenai pembentukan dana cadangan. Apa itu dana cadangan? Dana cadangan adalah dana yang dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Untuk sumber-sumber pendanaan, untuk dana cadangan ini berasal dari kontribusi tahunan penerimaan APBD seperti pendapatan asli daerah atau PAD, dana alokasi umum atau DAU, dan bagi hasil pajak atau bukan pajak. Kemudian untuk pengelolaannya harus dikelola dengan baik sejak masa penumpukan sampai saat dinilai cukup untuk digunakan. Untuk pelaksanaannya, kegiatan atau program yang didanai oleh dana cadangan umum pelaksanaannya seperti program atau kegiatan lainnya. Proses perencanaan dimulai mencantumkan nama program dalam rencana kerja dan RKA SKPD, kemudian dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. Nah, itu merupakan materi mengenai pengeluaran pembiayaan yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu komponen-komponen penggunaan anggaran. Nah, materi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu mengenai komponen penggunaan anggaran. Apa itu komponen penggunaan anggaran? Komponen penggunaan anggaran yaitu alat yang sangat penting untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan budget manajemen, dan pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, komponen penggunaan anggaran yang pertama yaitu menghitung sumber penghasilan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat rancangan anggaran yaitu biaya usaha yaitu dengan menghitung atau mencari tahu banyaknya uang yang akan dihasilkan setiap bulan atau pada periode tertentu. Yang kedua yaitu menentukan biaya tetap. Dalam rancangan selanjutnya, manajemen perusahaan harus menentukan biaya tetap yang dikenakan harga yang sama setiap bulan atau periode tertentu. Dalam tahap ini, sebaiknya pihak manajemen perusahaan melakukan koordinasi dan penelaahan terhadap komponen anggaran bisnis. Selanjutnya, pihak manajemen bisa mengesahkan dan mendistribusikan anggaran ke semua divisi secara merata. Yang selanjutnya yaitu menyertakan biaya variabel. Dalam menentukan rancangan anggaran biaya usaha, terdapat harga tetap setiap bulan yang disebut dengan biaya variabel. Biaya variabel ini meliputi biaya untuk bahan baku, upah kontraktor, komisi, iklan, biaya pemasaran, logistik, event, dan segala bentuk lainnya untuk kelancaran kegiatan usaha. Yang selanjutnya yaitu memprediksi pengeluaran sekali-kali. Nah, dalam membuat rancangan anggaran biaya usaha, ada kemungkinan untuk mengeluarkan dana-dana yang tidak terduga. Misalnya, terdapat beberapa perlengkapan yang rusak dan butuh perbaikan, atau tiba-tiba dibutuhkan beberapa perangkat baru untuk kelancaran usaha. Nah, itu merupakan materi mengenai komponen-komponen penggunaan anggaran. Jadi, dapat disimpulkan komponen penggunaan anggaran yang pertama yaitu menentukan sumber penghasilan, yang kedua menentukan biaya tetap, yang ketiga menentukan biaya variabel, dan yang keempat menentukan biaya
Nah, itu merupakan materi mengenai komponen-komponen penggunaan anggaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen penggunaan anggaran itu ada 4. Yang pertama yaitu sumber penghasilan, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya variabel, dan yang keempat perkiraan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran yang tidak terduga. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur penggunaan anggaran. Nah, materi yang selanjutnya yaitu prosedur penggunaan anggaran. Setelah kita mempelajari jenis-jenis penggunaan anggaran, jenis-jenis penerimaan, pengeluaran, lalu pembiayaan, kemudian komponen-komponen penggunaan anggaran. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai prosedur penggunaan anggaran. Jumlah belanja yang dianggarkan APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Apabila pengeluaran tersebut tidak tersedia atau melampaui batas dari anggaran sebelumnya, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan kepada anggaran belanja. Nah, sebelum kita masuk ke prosedur penggunaan anggaran, kita harus mengetahui istilah-istilah dalam penggunaan anggaran. Yang pertama yaitu SKPD. SKPD ini Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedua DPA SKPD yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Perangkat Daerah. Yang ketiga BUD yaitu Bendahara Umum Daerah. Yang keempat SP2D yaitu Surat Perintah Pencairan Dana. PPKD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. KDH Kepala Daerah. TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang selanjutnya ada juga SPD, Surat Penyediaan Dana, SPP, Surat Permintaan Pembayaran, PPK, SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, SPPUP, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, SPM, Surat Perintah Pembayar, SPPGU, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, SPJ, Surat Pertanggungjawaban, SPPTU, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan. Dan yang selanjutnya ada SPPGU Nihil, Surat Permintaan Pembayaran Nihil, SPP Langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung, SPMLS, Surat Permintaan Pembayaran Langsung, SPMUP, Surat Perintah Membayar Utang Persediaan, PPSPM, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, SPMGUP, Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan DIPA atau DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Nah, untuk yang pertama, dasar hukum pelaksanaan anggaran. Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada SKPD sebagai pengguna anggaran adalah DPA SKPD yang disetujui oleh Sekda atau Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Jadi dasar hukum pelaksanaan anggaran SKPD ini yaitu DPA SKPD atau Dokumen Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD. Kemudian kewajiban BUD atau kuasa BUD sebelum menerbitkan SP2D, yang pertama itu meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran atau SPP yang diterbitkan oleh PA atau KPA. Yang kedua, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran. Yang ketiga, menguji ketersediaan dana. Yang keempat, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah dengan menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari PA atau KPA paling lama 2 hari kerja sejak SPM diterima. Nah, ini alur untuk penyiapan rancangan DPA SKPD dan rancangan anggaran kas. Yang pertama yaitu PPKD membuat surat pemberitahuan sesuai Perda APBD dan Per KDH Penjabaran paling lambat 3 hari sejak APBD ditetapkan. Yang kedua, PPKD menyerahkan surat pemberitahuan atau SP kepada SKPD. Yang ketiga, SKPD menyusun rancangan DPA SKPD berdasarkan SP. Yang ketiga, SKPD menyusun anggaran kas berdasarkan rancangan DPA SKPD. Yang kelima,
SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD dan rancangan anggaran kas kepada PPKD paling lambat 6 hari kerja setelah surat pemberitahuan. Yang keenam, PPKD mengotorisasi rancangan DPA SKPD dan rancangan kas kemudian diserahkan kepada TAPD. Nah, yang terakhir, TAPD memverifikasi kedua rancangan tersebut bersama dengan Kepala SKPD paling lambat 5 hari kerja sejak ditetapkan per KDH penjabaran. Kemudian alur penyusunan rancangan DPA SKPD. Nah, yang pertama ini SKPD menyusun DPA SKPD berdasarkan SP, Perda APBD, dan per KDH penjabaran. Yang kedua, membuat DPA SKPD 1 yang berisi tentang susunan rincian DPA pendapatan SKPD. Yang ketiga, membuat DPA SKPD 2.1 yang berisi tentang susunan rencana atau rincian DPA belanja tidak langsung SKPD. Yang keempat, membuat DPA SKPD 2.2.1 yang terdiri dari susunan rincian DPA belanja langsung tiap kegiatan. Yang selanjutnya yaitu membuat DPA SKPD 2.2 yang berisi tentang gabungan rekapitulasi rincian belanja langsung. Yang keenam, membuat DPA SKPD 3.2 yang berisi tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang terakhir yaitu SKPD mengompilasi dokumen-dokumen DPA SKPD menjadi rancangan DPA SKPD. Nah, rancangan DPA SKPD ini merupakan menjadi atau sebagai dasar pembuatan rancangan anggaran kas. Nah, kemudian yang selanjutnya pengesahan rancangan DPA SKPD. Untuk yang pertama, TAPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang lolos verifikasi kepada Sekretaris Daerah dan rancangan anggaran kas kepada PPKD. Jadi, rancangan DPA SKPD yang telah lolos ini diserahkan kepada Sekda, sedangkan rancangan anggaran kas diserahkan kepada PPKD. Kemudian, PPKD menyusun rencana anggaran kas SKPD menjadi anggaran kas pemerintah daerah yang digunakan untuk membuat dokumen penyediaan dana. Yang ketiga, Sekretaris Daerah menyetujui rancangan DPA SKPD dan menyerahkan kepada PPKD. Yang keempat, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD menjadi DPA SKPD. Yang kelima atau yang terakhir, PPKD menyerahkan DPA SKPD kepada SKPD, Bawasda, dan BPK. Penyerahan ini paling lambat 7 hari kerja sejak disahkannya DPA SKPD tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur penggunaan anggaran. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.